Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum dimulai, mari kita sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga antum selalu diberikan kesehatan, Bismillahirrahmanirrahim. kelancaran dan juga keberkahan selama pembelajaran jarak jauh. Terus semangat begitu ya, karena ini bagian ikhtiar kita untuk menentukan jalan ke depan seperti apa begitu ya. Saya selalu bilang bahwa pembelajaran jarak jauh ini memang kurang efektif kawan, tetapi saya minta komitmennya, apapun kendalanya tolong disampaikan. Saya sudah bilang ke Alvan sebagai ketua angkatan, tolong perhatikan tugas, perhatikan nilai-nilai ataupun ulangan-ulangan, lalu presensi begitu ya. Karena konsepnya kan kita bukan libur kawan, tetapi belajar dari rumah ya, pembelajaran jarak jauh. Jadi tolong diseriusi begitu ya. Sekali lagi ketidakoptimalan kita ya kita ikhtiarkan sejauh mana pembelajaran ini akan efektif begitu ya. Poin yang kedua adalah kita review sedikit tentang materi kompetensi dasar 3.3, bagaimana menganalisis kehidupan ekonomi dan politik pada masa demokrasi liberal. Karena konsep berpikir historis kita tidak bisa melepaskannya begitu saja. Bagaimana konsep diakronik, sinkronik, kronologis, lalu ada perubahan, dan yang terakhir keberlanjutan. Kalian pun kan sudah dibekali oleh Pak Ipik metodologi sejarah, heuristik, lalu apalagi setelah heuristik, masih ingatkah? Wah, udah pada lupa kayaknya. Iya, Pak. Heuristik, terus ada verifikasi begitu ya. Ada interpretasi, ada historiografi. Nah, itu jangan lupa kawan, itu metode sejarah yang tidak akan pernah lepas dari pembelajaran baik itu sejarah Indonesia maupun sejarah peminatan begitu ya. Jadi konsep berpikir sejarah harus selalu diterapkan dalam mengkaji setiap peristiwa yang ada dalam materi-materi kita begitu ya. Nah, kita lihat kemarin bahwa ternyata demokrasi liberal itu dianggap menjadi bagian dari demokrasi barat yang tidak sesuai dengan karakter dan budaya bangsa Indonesia. Ekonomi disebut ekonomi liberal karena salah satu poin pentingnya adalah bagaimana dia mencoba untuk bergabung di pasar global, lalu muncul investasi-investasi, tetapi kondisi politik di dalam negeri ternyata kurang stabil. Kita paham bahwa kondisi ekonomi itu selalu berbanding lurus dengan kondisi politik. Apabila kondisi ekonominya kurang stabil, nah kita lihat bagaimana carut-marut kehidupan politiknya. Di kehidupan politik kemarin kita sudah bahas bagaimana munculnya gejolak-gejolak di dalam negeri. Bahkan ada yang mengarah ke gerakan separatisme. Ya, banyak faktor memang. Ya, bagaimana ketimpangan ekonomi, pembagian APBN yang tidak adil, kesenjangan antara pusat dan daerah. Nah, itu kan mengakibatkan banyaknya gerakan-gerakan tersebut sebagai akumulasi kekecewaan terhadap pemerintah pusat. Itulah konsep demokrasi liberal. Pergantian Perdana Menteri tahun 1950 sampai 1959, 9 tahun pergantian Perdana Menteri itu mengalami pergantian itu 7 kali. Ya. Mulai dari Kabinet Nasir, ya, Sukiman, Ali Sastro, begitu ya, Juanda, banyak lagi begitu ya. Tapi kita lihat bagaimana proker mereka pasti tidak jalan. Karena rata-rata kan usianya sekitar 1 sampai 2 tahun pemerintahan. Dan saya yakin konsep pemerintahan seperti itu kan tidak akan berjalan efektif begitu, ya. Lalu bagaimana terobosan-terobosan bidang ekonomi, ada nasionalisasi, ada Javas Bank, pembentukan BNI begitu ya, mencetak uang Republik Indonesia. Nah, itu memang upaya-upaya untuk menggerakkan roda ekonomi. Ternyata setelah dievaluasi
menurut pemerintah khususnya Soekarno sebagai presiden kepala negara, karena ingat demokrasi liberal atau demokrasi parlementer itu kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri, sehingga kepala negara pada waktu itu Soekarno memutuskan bahwa harus ada evaluasi total bagaimana kehidupan politik dan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Akhirnya ditetapkanlah atau dikeluarkannya dekret presiden 5 Juli 1959. Itu adalah penanda dimulainya era demokrasi terpimpin, atau sebagian kalangan juga mengatakan itu adalah Orde Lama tahun 1959 sampai 1966 gitu ya. Baik, sebelum dimulai tentang materi kita hari ini ya, kompetensi dasar 3.4 menganalisis kehidupan ekonomi dan politik pada masa demokrasi terpimpin. Barangkali ada yang ditanyakan terlebih dahulu tentang materi sebelumnya. Silakan. Bapak, aku mau nanya boleh nggak? Siapa itu? Nazila, Pak. Oke, Nazila, suaranya selalu ini ya, khas begitu. Oke, Nazila, silakan. Bapak kan nanti Hatta itu mundur dari wakil presiden kan ya, Pak? Itu ya, kan. betul. Terus aku baca kalau misalkan itu tuh kayak ada pertentangan antara Soekarno sama Hatta tentang ideologi yang mereka anut kan. Apakah itu cuma ideologi doang atau emang ada faktor lain Hatta mundur? Mantap. Pertanyaannya ngeri nih, siang-siang begini dikasih pertanyaan dari Nazila nih bikin pening kawan. Ya. Sebelum saya yang jawab, barangkali ada yang bisa bantu. Pertanyaannya sangat bagus. Apa latar belakang konflik antara Soekarno dan Muhammad Hatta yang berakibat terhadap pengunduran diri Muhammad Hatta dari wakil presiden? Silakan, ada yang bisa berikan pendapatnya? Tahu saya cuma itu Pak, karena ideologi Hatta nggak sejarah. Kalau sebaca saya tuh ya, memang karena ideologinya sih, Hatta sudah nggak setuju lagi dengan cara Soekarno memimpin Indonesia. Tahu saya cuma itu Pak, nggak ada yang lain. Oke, faktor ideologi berarti ya? Iya. Oke, makasih Husni. Yang lain silakan. Atau harus saya tunjuk ini ya, untuk kayak bocah aja yang ditunjuk-tunjuknya. Bentar. Alia, silakan Alia. Jawab pertanyaan kawannya. Alia ada yang nyulik ini kayaknya. Nadia, silakan Nadia. Alia tadi zoomnya ini Pak. Bermasalah. Baik, Nadia Siregar, silakan. Aduh, Nadia juga ada yang nyulik. MH. Iya Pak, sama. Lebih ke ideologi yang udah nggak sejalan lagi. Tapi Sumbar mendukung negara Pancasila ya? Alhamdulillah. Baik, kawan. Jangan sampai Sumbar dianaktirikan begitu ya, diremehkan begitu. Iya Pak. Iya, orang yang nggak ngerti sejarah ngomong sejarah ya begitu, ngawur kawan gitu ya. Iya. Mereka tidak tahu Hatta dari mana, Syahrir dari mana, Saprodin Parwenegara kan bagian juga di Bukit Tinggi meskipun dia lahir di Banten, ya bagaimana Tan Malaka gitu ya. Ngawur memang begitu ya. Jadi antum bisa melihat kapasitas dari para pejabat publik di negeri ini dari omongan-omongan yang disampaikan ke publik. Ya, kalau nggak ngerti sejarah ya ngawur begitu ya. Bapaknya kita kaji dengan sejarah ya, juga kita lihat bagaimana keturunannya kan tidak berbanding lurus begitu ya. Baik, MH tetap menjadi pendukung NKRI kan? Iya Pak. Oke, khawatir nanti mendirikan negara Sumbar gitu ya. Negara Minangkabau gitu. Baik kawan, jadi pertentangan terjadi sejak tahun 1950-an dan puncaknya tahun 1956. Nazila masih mendengar suara saya? Masih, Pak. Baik. Ya, jadi pertentangan itu dimulai ya, kalau antum lihat secara karakter begitu ya. Karakter Soekarno dan Muhammad Hatta itu kan bertolak belakang sebetulnya. Ya. Soekarno adalah tipe yang harus memimpin, tipe yang harus selalu ada di depan. Ya. Jadi dia adalah seorang singa podium, ya. Jadi ketika dia melakukan pidato, orasi, itu bagaimana dia harus menjadi satu titik sentral di dalam masa yang terlibat. Nah, berbeda atau terbalik dengan Muhammad Hatta,
yang cenderung lebih kalem gitu, ya. Tulisan-tulisan lebih tajam gitu dibandingkan dengan Soekarno. Meski kita tahu sendiri bahwa Soekarno dan Hatta kita akui sebagai penulis yang hebat, ya. Jadi, tetapi untuk di hadapan publik berbicara, nah, Hatta lebih mendorong Soekarno karena memang porsinya atau karakternya memang cocok di sana, ya. Jadi ibarat sebuah pertunjukan, nah Hatta itu cocoknya memang berada di belakang layar dan aktor utamanya adalah Soekarno. Penulis skrip ya bisa jadi Hatta. Ya, kalau antum paham bagaimana perumusan teks proklamasi, yang lebih banyak terlibat itu kan sebetulnya Hatta. Ya, tetapi diskusi di sana ya terkait pemikiran-pemikiran tentang konsep yang digunakan, ya deklarasi yang digunakan atau proklamasi yang digunakan itu kan muncul dari diskursus di rumah Laksamana Maeda. Nah, dua dengan karakter yang ini di satu sisi ya sebetulnya saling melengkapi, tidak perlu dibenturkan. Ya, saya sepakat menguatkan dari MH, dari Husni bahwa memang perbedaan ideologi lah begitu yang membuat Dwi Tunggal Soekarno-Hatta ini akhirnya berpisah tahun 1956. Ingat, Soekarno tidak mengangkat lagi wakil presiden sampai beliau nanti lengser di tahun 1966 sebagai upaya penghormatan terhadap Muhammad Hatta. Meskipun secara konstitusi sebetulnya pemerintah itu bisa mengajukan begitu ya mekanismenya untuk mengangkat wakil presiden yang baru. Tetapi akhirnya Soekarno tidak melakukan itu sebagai penghormatan terhadap Muhammad Hatta. Nah, apa yang dimunculkan ke publik terkait dengan konflik tersebut sebetulnya tidak banyak yang menuliskannya begitu ya. Tetapi intinya adalah bagaimana Hatta tidak terlalu suka terhadap Soekarno yang memang cenderung menggandrungi ideologi sosialisme dan komunisme. Daripada keinginannya Soekarno atau ambisi Soekarno tidak tercapai, nah lebih baik Hatta yang mengundurkan diri begitu ya. Ada buku bagus tentang hubungan Soekarno dan Muhammad Hatta, itu sudah dijual dan beredar di toko-toko buku begitu ya. Judulnya itu Pertemuan Terakhir Muhammad Hatta dan Soekarno. Itu diuraikan dari awal pertemuan, bagaimana dinamika antara mereka berdua, dan terakhir ketika mereka bertemu, ketika Soekarno itu sedang sakit ya. Sebentar lagi diberitakan di buku itu bagaimana kondisi Soekarno yang mendekati sakaratul maut ya. Hatta menjenguk dan akhirnya mereka melepaskan kerinduan setelah sekian lama tidak bertemu begitu ya. Jadi sejak tahun 1956 otomatis Muhammad Hatta tidak terlibat secara aktif di politik dalam negeri. Malah Hatta lebih mementingkan ide-idenya dituangkan dalam tulisan-tulisan, fokus kepada demokrasi, fokus kepada ekonomi, ya, fokus kepada pendidikan. Sehingga memang sejak tahun 1956 Muhammad Hatta pun jarang tersorot oleh publik. Begitu Nazila kurang lebih penjelasannya. Mudah-mudahan tidak puas sehingga bisa mencari lagi informasi yang lain begitu ya dan bisa dielaborasi. Begitu. Iya, Pak. Ya, sama-sama kawan. Yang lain silakan, masih adakah yang ingin bertanya? Kalau tidak, Bapak, saya mau nanya. Siapa ini? Oh, Gilang, Pak. Silakan Gilang. Ya. Jadi saya mau nanya, Pak. Tadi kan saya sempat nonton di YouTube, Pak, tentang ini pengajuan mosi tidak percaya. Nah, terus ternyata itu pernah diajuin di Kabinet Nasir. Terus katanya mosi tidak percaya itu cuma bisa diajuin kalau negaranya sistemnya parlementer. Katanya kalau demokrasi itu nggak bisa. Itu kenapa, Pak? Lalu pas di zamannya Nasir itu, pas pengajuan mosi tidak percaya itu, gimana prosesnya sampai Nasir itu akhirnya runtuh? Gitu, Pak. Makasih, Pak. Baik, Gilang, makasih. Wah, pertanyaannya berat-berat ini, padahal saya belum makan siang begitu ya. Ngeri-ngeri ini pertanyaannya, kawan. Ayo, siapa yang bisa bantu saya sebelum dibahas? Sepertinya Gilang salah alamat ini nanya ke saya, Gilang. Harusnya nanya ke Pak Yus atau ke Pak Renaldi.
Gitu ya? Iya, Pak. Tapi insya Allah kita bahas bareng-bareng gitu ya, karena konsep istilah mosi tidak percaya itu sudah sejak lama dalam dunia demokrasi, baik sistemnya yang memang parlemen maupun sistemnya yang demokrasi liberal maupun demokrasi terpimpin. Ya, istilah mosi tidak percaya adalah ketika konsep itu digunakan ketika pemerintahan dijalankan, prokernya tidak sesuai dengan rakyat, ada partai oposisi. Nah, di dalam konsep Indonesia, dalam sistem pemerintahan Indonesia memang tidak ada istilah oposisi di dalam parlemen. Ya, sekali lagi di Indonesia tidak ada istilah oposisi. Yang ada hanya checks and balance saja di anggota DPR, fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah, tetapi di situ tidak ada istilah oposisi. Ya, beda dengan konsep demokrasi yang ada di Amerika Serikat, yang memang hanya ada 2 partai politik, yaitu Republik dan Demokrat, begitu ya. Ketika Republik yang memimpin, otomatis Demokrat yang beroposisi. Begitupun sebaliknya, ketika Demokrat yang memimpin, Republik yang oposisi. Nah, sekarang permasalahan di kita adalah kita kebanyakan koalisi, tetapi oposisinya pun tidak muncul karena memang tidak ada konstitusi yang membolehkan. Nah, akhirnya koalisinya gemuk. Sehingga program-program pemerintah kadang tidak ada pengawasan. Ya. Nah, padahal fungsi DPR ini kan melakukan pengawasan. Ya. Pengawasan ini melekat. Gitu. Karena sama-sama sejajar sebagai lembaga negara. Begitu. Itu yang pertama harus dipahami dulu, ya. Yang kedua, nanti kalau istilah sekarang adalah mosi tidak percaya itu muncul dari DPR, tetapi bukan mosi tidak percaya, tetapi hak bertanya. Ya, dari DPR itu diajukan kepada pemerintah, dalam hal ini adalah presiden. Kalau tidak salah namanya hak interpelasi. Ya. Itu ditanyakan tentang kebijakan pemerintah, kenapa dilakukan. Itu pun kalau memang membahayakan ataupun menyangkut hajat hidup orang banyak, ya, itu dibolehkan. Nah, jadi memang konsep-konsep seperti ini antum akan dapatkan di pelajaran PKN, ya, di pelajarannya Pak Yus ataupun Pak Renaldi, karena PKN itu sebetulnya tujuannya adalah mendidik peserta didik ini atau siswa menjadi seorang negarawan, warga negara yang paham tentang aturan, bagaimana dia menjadi warga yang baik, menaati hukum, ya itulah ciri dari PKN begitu. Ya. Nah, sejarah di sini mencoba untuk menguatkan bahwa di dalam proses bernegara di situ ada proses sejarah. Bagaimana perubahan sistem pemerintahan dari demokrasi parlementer ke demokrasi terpimpin. Ya. Terus bagaimana proses ketika Nasir digulingkan? Kabinet Nasir kan salah satunya yang menjadi poin penting dari isu penggulingannya. Yang pertama itu kan masalah Irian Barat. Kasus Irian Barat itu tidak pernah selesai sampai kabinet terakhir, yaitu kabinet Juanda. Jadi isu-isu itu selalu dimunculkan. Padahal antum tahu bahwa bagaimana gonjang-ganjing partai politik dalam memperebutkan kekuasaan pada masa demokrasi liberal itu sangat kentara. Ya. Jadi intinya di satu sisi mereka tidak kebagian kursi, jabatan, ya, sehingga isu-isu kecil apapun itu bisa diangkat menjadi besar dan bisa berkoalisi. Akhirnya muncullah mosi tidak percaya. Itu contoh kecil. Ya. Saya contohkan yang lain, itu kabinet Sukiman yang dijatuhkan gara-gara ada isu ada yang masih ingat Sukiman, kabinet Sukiman? Kata kuncinya MSA, masih ingat? Oh, yang bantuan dari Amerika. Bantuan MSA. Nah, betul, Mutual Security Act begitu, ya, bantuan militer dari Amerika Serikat karena dianggap itu melanggar politik luar negeri kita yang bebas aktif. Nah, itu kan menjadi isu besar, digulingkan. Isu besarnya adalah melanggar politik luar negeri kita. Maka itu digulingkan.
Nah, itu yang terjadi dalam konsep demokrasi parlementer di mana tidak ada partai yang dominan. Semua partai kuat, tetapi kalau sudah berkoalisi ya bisa hancur pemerintahan yang sedang menjalankan prokernya. Jadi memang kalau sekarang kita, karena kalau konsep sejarah itu kan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Nah, kalau kita lihat pada kehidupan politik negara di kesempatan ini di era reformasi, tidak ada oposisi, tetapi sekali lagi harus dikuatkan pengawasannya. Sekarang antum lihat bagaimana komposisi partai politik di DPR, ya. Karena sebagian besar pengusung Presiden Jokowi itu kan masuk di dalam parlemen. Dengan alasan nanti supaya apa? Sinergitas yang terjadi antara DPR dan pemerintah itu terjalin kuat sehingga program-program kerja mereka itu berjalan dengan baik. Tetapi di satu sisi itu bisa menyulitkan karena tidak ada pengawasan yang melekat, pengawasan yang kuat, sehingga bisa banyak program-program kerja pemerintah yang dianggap merugikan nanti bisa jebol, nanti bisa muncul begitu ya, karena tidak ada pengawasan ini. Gilang, begitu kurang lebihnya. Mudah-mudahan tidak puas juga, sehingga bisa mencari dan bisa mengelaborasikan ke Pak Yus ataupun Pak Renaldi, begitu ya. Baik, makasih Pak. Sama-sama kawan. Saya akan share screen. Sudah terlihat? Sudah. Baik. Jadi kompetensi dasar kita 3.4 menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Nah, kita bahas dulu latar belakang dekret presiden 5 Juli 1959. Yang pertama adalah kegagalan merumuskan Undang-Undang Dasar yang baru. Yang kedua, jalan buntu kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Ini latar belakangnya. Ya. Kita jelaskan secara kronologis. Ini bisa antum baca. Ya. Ini sudah saya share di bahan ajar belum yang ini? Sepertinya yang sudah ini ya. Belum Pak kayaknya Pak. Oh, yang ini belum? Belum Pak. Ya Pak, belum Pak. Oh, baik kawan, makasih diingatkan. Insya Allah akan saya share nanti ya di bahan ajar supaya bisa dipelajari dengan baik begitu ya. Nah, jadi Dewan Konstituante ataupun disebut dengan Badan Konstituante itu bersidang ya untuk membuat undang-undang yang baru, tetapi gagal ya. Itu tanggalnya tertera di situ, dan akhirnya Presiden Soekarno mengajukan konsepsi presiden. Apa yang dimaksud dengan konsepsi presiden? Nah, ini ya. Jadi konsep-konsep yang ada dalam pikirannya Soekarno dituangkan dalam gagasan ya, gagasan satu, dibentuknya kabinet gotong royong. Dan inilah cikal bakal ketika komunisme yang terwakil oleh PKI menjadi bagian dari kabinet, bagian dari pemerintahan. Awalnya tidak masuk begitu. Ya. Yang kedua, ini dibentuk namanya Dewan Nasional. Ini semua partai juga begitu ya, ada golongan fungsional juga begitu ya. Jadi ada kabinet, ada Dewan Nasional. Tetapi sama-sama dari partai politik begitu ya. Tetapi tambahannya adalah dengan masuknya PKI ke dalam pemerintahan. Nah, ini beberapa partai politik yang menolak konsepsi Presiden Soekarno. Ada Masyumi, ada Nahdlatul Ulama, ada Partai Katolik, dan ada Partai Rakyat Indonesia. Mereka mengajukan penolakan tersebut berdasarkan dua hal. Yang pertama, hak untuk mengubah tata negara secara radikal, secara fundamental, ya, itu ada pada Dewan Konstituante atau Badan Konstituante. Jadi Badan Konstituante ini mirip kerjanya dengan MPR sebelum diamandemen tugas dan fungsinya. Ya. MPR begitu, karena tugasnya adalah membuat undang-undang dasar. Kalau DPR kan kita tahu membuat undang-undang, gitu, ya. Nah, itu ada kewenangan untuk mengubah sistem tata kelola negara, termasuk pembentukan undang-undang dasar. Itu haknya Badan Konstituante, bukan ada di dalam konsepsi presiden. Yang kedua, kenapa mereka menolak? Karena Presiden Soekarno mengikut sertakan PKI di dalam pemerintahan atau dalam kabinet. Ya. Ini yang sudah saya jelaskan tadi di awal. Nah, ini selanjutnya mengajukan kembali ke Undang-Undang Dasar 45, diadakan pemungutan suara. Akhirnya lebih banyak yang memilih kembali ke UUD 45, meskipun tidak sampai 2/3 suara, tetapi itu cukup quorum begitu ya untuk mengambil sebuah keputusan.
ini kembali diadakan pemungutan suara. 3 Juni itu reses. Reses itu artinya mereka tidak bekerja, mereka istirahat untuk kembali ke bahasanya itu konstituen masing-masing, ke daerah masing-masing. Dan ternyata reses itu untuk selamanya. Itu sidang terakhir Badan Konstituante begitu, ya. Jadi 3 tahun partai-partai yang ada di daun Badan Konstituante itu tidak menghasilkan atau tidak merumuskan undang dasar, juga tidak memutuskan kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Akhirnya pada hari Minggu 5 Juli 1959 pukul 17.00 di Istana Merdeka, Jakarta, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret berdasarkan keputusan Presiden nomor 75 tahun 1959. Dekretum, ya itu asal kata dari dekret yang artinya maklumat, yang artinya informasi penting atau keputusan penting, tetapi ada syarat-syarat tertentu yang memang harus dipenuhi sebelum seorang presiden itu mengeluarkan dekret. Ya. Bagaimana karakter ataupun ciri-cirinya? Yang pertama, negara harus dalam keadaan genting atau gawat. Yang kedua, ada dukungan dari partai politik, dalam hal ini bisa parlemen, DPR, lalu juga ada tentara, polisi, ya, dan unsur-unsur fungsional dalam masyarakat. Yang ketiga, dekret ini juga itu masuk dalam kesepakatan internasional bahwa ketika negara dalam kondisi gawat, maka presiden boleh menentukan jalan untuk menghadapi masalah-masalah sebagai solusi atas pemerintahan yang mandek atau kondisi negara yang tidak stabil. Jadi itu dibolehkan secara konstitusi. Ya, nih ada beberapa golongan, ya, ada Mahkamah Agung, ada DPR, ya, ada Kepala Staf Angkatan Darat. Ya, secara umum TNI itu mendukung, partai politik juga mendukung, gitu. Ya, akhirnya Badan Konstituante ini dibubarkan, kembali ke Undang-Undang Dasar 45, tidak berlakunya UUD 1950 dan membentuk MPRS dan DPRS begitu, ya. Maka itulah penanda sebagai jalan awal demokrasi terpimpin di Indonesia, atau biasa juga disebut sebagai Orde Lama begitu, ya. Sampai sini silakan, ada yang ditanyakan? Ayo silakan. Halo Pak, saya pengen nanya. Silakan. Ini Pak tentang terkait konstituante. Nah itu kan memang itu kan dibuat untuk menghasilkan dasar negara kan dan segala macamnya. Nah dengan anggotanya yang sampai ratusan itu, kenapa konstituante bisa gagal? Apakah kegagalan itu disengaja oleh Soekarno biar ada dekret presiden, ataupun memang ketidakmampuan mereka dalam melaksanakan tugas tersebut, Pak? Iya, betul. Ya, makasih kawan pertanyaannya. Yang jelas bahwa sudah tadi ada di dalam slide dan juga tadi sedikit saya jelaskan, dalam faktanya memang Badan Konstituante ini tidak mampu begitu. Ya. Tidak mampunya memang tadi sudah disebutkan, salah satunya mereka terlibat dalam konflik partai politik, ya, konflik kepentingan, konflik dalam berebut kekuasaan, ditambah juga dengan gejolak-gejolak di dalam negeri, sehingga bisa dikatakan bahwa Badan Konstituante gagal dalam merumuskan itu karena beberapa faktor, tadi faktor internal begitu ya, karena mereka dianggap tidak mampu, ya, selama bayangkan 3 tahun tidak dapat membuat Undang-Undang Dasar 45 pada sidang terus-terusan, ya, tetapi nampaknya hasilnya tidak memuaskan. Yang kedua, tadi faktor eksternalnya adalah kondisi ekonomi, politik yang memang tidak mendukung, ya. Dan akhirnya Soekarno mengatakan bahwa ini berbahaya karena sebuah negara menggunakan konstitusi sementara, yaitu UUD 1950, itu juga sangat tidak relevan dengan perkembangan demokrasi modern, juga berbahaya, tidak punya dasar dalam melaksanakan program-program kerja kita. Jadi kerangka besar memang Undang-Undang Dasar itu sebagai ibu dari regulasi-regulasi yang ada, baik itu konsep tentang pemerintahan maupun parlemen
gitu ya. Jadi kalau sekarang ada 3 lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif, itu memang juga berasal dari konstitusi kita ya, Undang-Undang Dasar 45. Jadi memang harus difahami bagaimana konflik partai politik juga berakibat fatal terhadap sistem kelola administrasi kenegaraan kita ya. Nah, anak-anak IPS seharusnya juga bisa memahami dan ada keinginan untuk masuk ke dalam dunia politik begitu ya. Bagaimana untuk bisa melihat dari sejarah perkembangan pemerintahan dari demokrasi liberal, demokrasi terpimpin atau Orde Lama, dilanjutkan ke Orde Baru sampai sekarang reformasi. Nah, harusnya bisa merekonstruksi bagaimana sistem pemerintahan yang benar yang mengutamakan kepentingan rakyat begitu ya. Karena konsep demokrasi kalau antum paham itu kan vox populi vox dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan dari ya, oleh dan untuk rakyat. Bagaimana sistem penyampaiannya itu? Nah, itu kan di dalam negara demokrasi termasuk pemerintahan di Indonesia, suara rakyat terwakili gitu ya oleh wakil-wakil melalui pemilihan umum. Nah, di dalam masa pemilihan umum itu rakyat memilih wakil-wakilnya untuk menyampaikan aspirasi mereka. Nah, begitu kurang lebih jawabannya kawan. Ya, Iya Pak, terima kasih. Tidak puas, makasih Azai. Yang lain silakan. Ya Pak. Ya. Halo. Ya, halo. Suaranya kedengar kok. Ayo. Ini Pak, kan tadi di PowerPoint-nya ada itu ya Pak yang nggak sampai 2/3 itu yang memilih buat kembali ke Undang-Undang Dasar. Ya. Nah itu emang ada apa sih Pak sama Undang-Undang Dasar itu yang 1945? Kok banyak yang nggak setuju buat balik ke situ? Nah, itu aja Pak. Terima kasih Pak. Baik kawan, ya karena memang sekali lagi sistem pemerintahan kita kan demokrasi liberal, demokrasi parlementer, di mana kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri, yang kedua kepala negara adalah presiden, begitu ya, presiden sebagai kepala negara. Kalau antum baca Undang-Undang Dasar, apa itu bentuk negara, ya, dan sistem pemerintahan, maka itu tidak sesuai. Nah, itu yang harus dipahami. Yang kedua, itu konsep pemerintahan seperti yang kita jelaskan, yang kita bahas, ada di dalam UUD 1950. Ya. Jadi memang tidak melanggar hukum, ya, tidak melanggar konstitusi, betul. Ya, tetapi dalam prakteknya, sekali lagi kan ini negara baru berproses gitu, ya. Mencoba yang terbaik, ambil sana demokrasi liberal dari parlemen Eropa diterapkan, ternyata hasilnya seperti itu. Bagaimana demokrasi yang kuat seperti Soviet, misalkan Cina, ya, dicoba diterapkan dalam konsep demokrasi terpimpin, ya. Bagaimana presiden memegang kendali yang penuh, punya wewenang yang sangat besar juga pernah kita terapkan, tapi ternyata gagal juga, gitu. Ya sekali lagi itu tercermin dalam pola pikir, pola perilaku dari 3 lembaga yang tadi saya sebutkan. Ya, legislatif, juga ada eksekutif, dan yudikatif. Kalau salah satu saja gagal memahami tugas dan fungsinya, bisa dipastikan negara ini juga tidak benar. Gitu. Ya. Eksekutifnya bagus, tapi kalau legislatifnya juga jelek, karena di situ muncul ada regulasi, undang-undang dan sebagainya, juga akan berakibat fatal. Yudikatif, bagaimana lembaga peradilan, ya, kalau misalkan hukumnya hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas, juga itu mengakibatkan kebusukan hukum, gitu. Jadi memang tiga lembaga ini harus bareng-bareng melakukan sinergitas, karena tujuannya kan untuk rakyat. Jangan sampai sekarang ini kan lagi rame gitu, begitu satir begitu ya, sarkastik ya, bagaimana katanya DPR sudah tidak mewakili suara rakyat ya, itu kan fenomena yang bisa kita lihat sekarang ya. Makanya kalau misalkan mau terjun ke dalam dunia politik ya, antum juga harus paham bagaimana sistem politik yang ada di Indonesia ya. Sudah saya jelaskan, tolong baca bukunya Profesor Meriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik. Lalu bagaimana sistem politik di Indonesia, konstitusi di Indonesia, itu bukunya Adnan Buyung Nasution, ya, perjalanan sejarah panjang konstitusi kita, supaya paham
Ya, dan antum tidak lagi tabu, tidak lagi takut untuk terjun ke dunia politik. Daripada dikuasai begitu ya oleh orang-orang yang agak benar, ya mendingan setidaknya ada masukan-masukan gitu, ya. Begitu, Dip. Alim kan tadi yang nanya ya? Ya, Pak. Makasih, Pak. Kita, ya sama-sama kawan. Kita lanjutkan. Ini yang dimaksud dengan demokrasi terpimpin. Demokrasi yang dipimpin oleh sila keempat Pancasila. Jadi intinya ada demokrasi, ada permusyawaratan, ada kesepakatan, ada gotong royong begitu ya. Ini yang dimaksud dengan demokrasi terpimpin. Tetapi berbeda dengan penafsirannya Soekarno. Jadi memang harus ditangani oleh Soekarno sendiri begitu. Karena melihat bagaimana perjalanan demokrasi liberal begitu ya, yang begitu terjal, juga bagaimana tidak efektif dalam mengelola pemerintahan sehingga presiden harus turun tangan. Ini bisa dilanjutkan ya, pemaknaan dekret presiden yang diamankan oleh beberapa lembaga. Nah, ini juga lembaga-lembaga baru pada masa demokrasi terpimpin. Isunya 3 ya, program kabinet kerja pada waktu demokrasi terpimpin ini ya, ada keamanan dalam negeri, ada pembebasan Irian Barat, dan peningkatan sandang pangan. Ya, tindakan Soekarno terhadap ABRI ini sebetulnya lebih cocok namanya bukan ABRI begitu ya, tetapi namanya lebih cocok TNI karena nanti ABRI itu ada di istilah Orde Baru begitu ya. Jadi memang harus dipahami bahwa Soekarno itu menitik beratkan dalam program politik begitu ya. Tetapi mereka ataupun Soekarno membutuhkan dukungan ya dari TNI begitu ya. Jadi TNI dan polisi disatukan. Beliau menjadi panglima tertinggi sampai sekarang di dalam aturan kita bahwa presiden adalah panglima tertinggi, berhak menentukan perang dan damai beserta dengan DPR begitu ya. Dan kita tahu bahwa beliau mementingkan kehidupan politik. Politik adalah panglima, sehingga kondisi ekonomi pada masa Orde Lama, pada masa demokrasi terpimpin itu tidak berjalan dengan baik ya. Nah, fenomena-fenomena ini kemudian mendapatkan penolakan ya. Nah, ini tidak hanya partai politik ataupun dari lembaga-lembaga negara, tetapi muncul juga dari para tokoh ya. Ada Sartono, ada Iskak begitu ya, ada Prawoto dan Sutomo begitu ya. Ini tokoh-tokoh penting pada masa demokrasi kita begitu ya. Sehingga menyebabkan fenomena penolakan ini semakin meluas, tidak hanya tokoh tetapi dengan organisasi ya. Akhirnya tokoh-tokoh tadi membentuk yang namanya Liga Demokrasi ya. Ini adalah anggota Liga Demokrasi yang tadi saya sebutkan, ada Nahdlatul Ulama, ada Masyumi, ada PSII, ada IPKI, ada Partai Katolik, ada Parkindo, dan Liga Muslim. Ini adalah lembaga, ini adalah Liga Demokrasi yang dibentuk atas ketidaksepakatan mereka terhadap pelaksanaan demokrasi terpimpin. Ya, jadi mereka membuat Liga Demokrasi. Apa yang terjadi? Bagaimana sikap Soekarno begitu ya? Nah, ini akhirnya Soekarno membubarkan Liga Demokrasi tersebut. Sebagai gantinya Soekarno membentuk Front Nasional dan Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi. Gitu. Jadi inilah salah satu keputusan Presiden, ya, keputusan Presiden Soekarno yang cukup fatal. Karena tidak lagi mendengar masukan-masukan, saran-saran dari para tokoh dan juga partai serta lembaga-lembaga negara yang lain gitu, ya. Malah membuat lembaga, membuat organisasi yang baru sebagai penyeimbang kekuatan Soekarno gitu ya. Nah, salah satunya adalah Front Nasional ya. Yang katanya ormas berjuang untuk menegakkan cita-cita proklamasi dan Undang-Undang Dasar 45. Siapa ketua Front Nasional? Yaitu Presiden Soekarno. Nah, Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi.
Ya, ini mirip grup think tank atau grup pemikir, grup diskusi begitu ya. Dan ini hanya orang-orang yang dekat dengan Soekarno saja, begitu ya. Dan akhirnya muncul polarisasi kekuatan pada masa demokrasi terpimpin. Ada 3, Presiden Soekarno sendiri, yang kedua Partai Komunis Indonesia, dan yang ketiga TNI Angkatan Darat. TNI yang lain kemana? Angkatan Laut, Angkatan Udara ada, tetapi memang peran pada waktu itu lebih banyak terekspos dari TNI Angkatan Darat karena faktor Abdul Haris Nasution sebagai Panglima TNI pada waktu itu, dan juga Menpangat, Menteri Panglima Angkatan Darat, yaitu Ahmad Yani. Ya. Nah, inilah 3 kekuatan politik yang akhirnya satu sama lain saling membutuhkan, tetapi satu sama lain juga berhati-hati mengawasi setiap langkah-langkah lawan politik mereka. Soekarno membutuhkan dukungan, loyalitas, dan militansi dari Partai Komunis Indonesia, militan begitu ya. Apapun yang dikatakan Soekarno, PKI pasti mendukung. Bukan tanpa alasan, karena PKI pun punya kepentingan di balik kedekatannya dengan Soekarno. Begitu pula Presiden Soekarno membutuhkan TNI sebagai upaya bahwa dia bisa mengendalikan organisasi militer sebesar TNI dan akan digunakan kalau keadaan bangsa dan negara itu bahaya, termasuk harus mendukung keputusan-keputusan presiden. Yang menjadi masalah adalah pertikaian antara PKI dan Angkatan Darat, begitu ya. Yang ini memuncak nanti terjadi gerakan 30 September tahun 1965 ya, yang sudah pernah kita bahas, tetapi nanti saya mohon doakan saja, saya sudah mengundang dosen gitu ya untuk menjelaskan tentang gerakan 30 September ini karena sedang ramai, sedang viral begitu ya. Bagaimana, siapa, bagaimana prosesnya ya, pelaku setelah dalangnya siapa, itu nanti mudah-mudahan antum juga bisa mendapat penjelasan yang baru, yang lebih segar, tidak hanya dari guru sejarah tetapi dari dosen-dosen saya. Mudah-mudahan beliau bersedia, tapi kita masih mencocokkan waktu, kira-kira kapan waktunya begitu ya, supaya antum mendapatkan pencerahan lah begitu, ya, daripada melihat berita di media massa yang kadang masih absurd begitu ya, kurang data dan faktanya kurang valid, sehingga nanti ada sebuah kesimpulan bahwa fenomena 3 kekuatan ini memang menjadi sebuah gejala-gejala ada ketidaksinkronan di dalam menjalankan pemerintahan kita ya. Muncul lagi istilah Nasakom, bagaimana Soekarno mewajibkan ideologi Nasakom pada setiap lembaga negara ya, partai-partai politik, lembaga-lembaga negara itu harus melaksanakan Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme ya. Presiden juga banyak mengangkat wakil-wakil PKI duduk dalam pemerintahan. Ajaran komunis mendapatkan kesempatan berkembang melalui jalur persekolahan atau jalur pendidikan. Dan TNI yang secara terang-terangan mencoba untuk melawan PKI itu malah mendapat kecaman dari Soekarno begitu ya. Ini yang menarik. Insya Allah mungkin minggu depan dibahas lagi ya, karena saya hanya menganggarkan 1 jam saja untuk pertemuan via Zoom ini. Nanti antum bisa diskusikan baik sama antar kelas ataupun sesama kelas, 12 IPS 1, 12 IPS 2. Apa aja contoh penyelewengan yang dilakukan pada masa demokrasi terpimpin, penyelewengan terhadap konstitusi negara kita yaitu Undang-Undang 45, sehingga nanti minggu depan antum sudah punya bahan, sudah punya pertanyaan, sudah punya banyak hal yang perlu kita diskusikan ya. Silakan, insya Allah mungkin kalau tidak sore nanti besok saya akan upload di bahan ajar kita di e-learning begitu ya, supaya antum mendapatkan bekal. Ini anggap saya sebagai trigger, sebagai pengantar tentang demokrasi terpimpin. Begitu kawan, waktu juga yang memisahkan kita ya, karena hanya 1 jam. Sekali lagi untuk menghemat dan bijak dalam penggunaan internet kita, silakan dimunculkan lagi videonya.
Nanti akan saya screenshot begitu ya sebagai bukti pembelajaran kita. Ayo silakan. Baik, ada 2 tangkapan layar di sini. Jadi nanti saya akan screenshot 2 kali. Ini pemimpin besar revolusinya mana ini? Wah, ada yang nyulik kayaknya Rais ini. Sibuk ini Pak, demo Omnibus Law. Set demo Omnibus Law. Meli Guslau kali dia. Oke, siap. Dalam hitungan 3 ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2. Oke, kawan. Terima kasih. Sama-sama kita membuat salawat hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih sudah bergabung di pembelajaran kita hari ini. Tetap jaga kesehatan. Semoga tetap diberikan. Halo, Pak. Bapaknya nge-like ya? Iya. Terus tiba-tiba ngomong nungguin ya. Aku hostnya. Emang udah bapak sama anak ya Bang? Gimana nih caranya? Turunan gitu. Emang dah. Kalau gue masuk pertama kali makanya gue jadi host. Kan. Ya, anaknya selalu aja. Gue masuk 12.35. Keren banget. Nggak usah sombong lo, nggak usah sombong. Karena saya tinggal. Betul. Jadi saya masuk pertama dulu. Itulah. Jadi aman pasti. Gimana nih? Cabut apa enggak? Hah? Nah, kan hostnya sekarang Anda. Paling Nanti kalau ditanyain lu, Bang. Iya, Bipo. Wakilin dah. Gimana? Saya takut. Ini Kenapa nggak bisa main aman. Mending kalian live satu-satu dah. Jangan dong. Lu dong yang selamat nanti. Iya, Bipung terakhir aja. Tanggung jawab. Iya, Pak. Tadi disuruh Ilham. Tadi suruh Ilham, Pak. Disuruh ini. Anak apa sih? Apa namanya? Tidak usah basa-basi. Langsung saja.